Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis, maka kelas 5 waktunya untuk belajar matematika. Pada pagi hari ini kita masih akan belajar tentang materi pecahan. Nah, sekarang saya akan menunjukkan materi baru mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Bisa kita perhatikan terlebih dahulu di sini. Yang pertama ada pecahan biasa dan yang kedua ada pecahan campuran. Kita lihat dulu pada pecahan yang pertama, yaitu 3/4, 5/6, dan 7/8. Pecahan itu dinamakan pecahan biasa karena di situ hanya terdapat bilangan pecahan, tidak ada bilangan bulat atau bilangan lainnya. Kemudian yang kedua, kita perhatikan di sini ada pecahan yang juga di sampingnya atau di sebelah kirinya ada bilangan bulatnya, yaitu yang pertama ada 2, 6/8. Kemudian yang kedua ada 5, 7/9. Yang ketiga 6, 10/25. Nah, di sini kita perhatikan bahwa angka 2, 5, 6 merupakan bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Namun di sini bilangan bulat dan pecahan digabungkan menjadi satu sehingga dinamakan pecahan campuran. Nah, selanjutnya, kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana cara penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa, pada pagi hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pada pecahan campuran. Mari kita perhatikan terlebih dahulu yang nomor 1. Di sini ada penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut yang sama, yaitu 2, 1/4 ditambah 6, 2/4. Di sini angka 2 dan 6 merupakan bilangan bulat. Kemudian 1/4 dan 2/4 dinamakan bilangan pecahan. Nah, di sini kita lihat penyebutnya terlebih dahulu, yaitu angka 4 dan 4, berarti penyebutnya sama. Jadi, kita tidak perlu untuk menyamakan penyebutnya, karena penyebutnya sudah sama. Sekarang kita keluarkan terlebih dahulu bilangan bulatnya. Yang pertama yaitu angka 2. Kemudian ada angka 6. Ini ya, saya garis bawahi merah. Kita keluarkan terlebih dahulu, dikurung 2 ditambah 6. Kemudian pecahannya, karena penyebutnya sama, kita tuliskan di sini tetap 4 penyebutnya. Masih ingat kemarin gimana cara mengisi pembilang? Di sini kita tidak perlu untuk mengalihkan silang. Kita bisa langsung menjumlahkan. Mengapa demikian? Karena penyebutnya sudah sama, yaitu angka 4, sehingga langsung saja pembilangnya kita tambahkan di sini. Sehingga di atasnya kita isi 1 ditambah 2/4. Kemudian bilangan bulatnya 2 ditambah 6 hasilnya 8. Bilangan pecahannya hasilnya 3/4, sehingga ketemu pecahan campuran 8 3/4. Begitu ya caranya untuk menjumlahkan pecahan campuran dengan penyebut yang sama.
Selanjutnya, nomor 2 di sini ada dengan penyebut yang berbeda. Maka kita kalikan terlebih dahulu penyebutnya, yaitu angka 4 dan 3 kita kalikan di sini ya. Dengan catatan bilangan bulatnya sudah dikeluarkan. Ini 3 ditambah 1 dikeluarkan terlebih dahulu, baru kita menyamakan penyebutnya, yaitu ketemu 12. Selanjutnya tinggal kita kalikan silang. 3 kali 3 ditambah 4 kali 2. Hasilnya ketemu 9 ditambah 8 per 12. Nah, di sini hasilnya yaitu 17 per 12. Kita perhatikan di sini pembilang yaitu 17, penyebutnya 12. Pembilang lebih besar dari penyebutnya. Maka kita sederhanakan terlebih dahulu menjadi pecahan campuran. Hasilnya yaitu 12 kita kalikan berapa? Hasilnya adalah 17 atau mendekati 17. Karena di sini jika kita kalikan 2, hasilnya 24 melebihi 17, jadi tidak boleh. Maka kita kalikan 1 saja. 12 kali 1 12. Nah, 1 kita tulis di sini, kita keluarkan. Kemudian 17 dikurangi penyebut per penyebut sama dengan 1, 5 per 12 ditambah 4 bilangan bulatnya yaitu 3 ditambah 1. Hasilnya 5 per 12. Selanjutnya, pengurangan juga sama. Langkah pertama yaitu kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya 8 kali 3 hasilnya ketemu 24. Kita keluarkan dulu bilangan bulatnya. Karena ini pengurangan, maka juga dikurangi. 6 dikurangi 4. Untuk mengisi pembilangnya, yaitu sama, tetap kita kalikan silang. 7 kali 3 terlebih dahulu, kemudian 8 kali 2. Ketemu hasilnya 2, 21 per 6 dikurangi 16 per 24, hasilnya 25 per 24. Sekarang selanjutnya selanjutnya kita akan mempelajari permasalahan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pecahan. Di sini sudah disediakan soal cerita, yaitu ibu membeli 1,5 kg telur dan 2/4 tepung. Berapa seluruh belanjaan ibu? Nah, pertanyaan ini kita apakan? Kita lihat pertanyaannya dulu. Karena di sini yang ditanyakan adalah seluruh belanjaan ibu, maka pecahan ini kita jumlahkan atau kita tambahkan, yaitu coba di sini 1 per 2 ditambah 2 1 per 4. Kita keluarkan dulu bilangan bulatnya 1 ditambah 2. Ini ya bilangan bulatnya. Kemudian kita samakan dulu penyebutnya. 4 dikali 2 hasilnya 8. Kemudian tinggal kita kalikan silang, yaitu 1 dikali 4 hasilnya 4 ditambah 1 kali 2 hasilnya 2. Kemudian ketemu hasilnya 6 per 8. Jangan lupa untuk menambahkan penjumlahan bilangan bulatnya, yaitu 3, 6,
per 8. Begitu ya cara menyelesaikannya di soal cerita. Nah, karena ini soal cerita, maka kita jika menjawab harus menggunakan kata jadi. Kita perhatikan dulu pertanyaannya di sini, berapa seluruh belanjaan ibu? Maka jika kita akan membuat kalimat jadi, kita tutup dulu kata tanyanya. Di sini kata tanyanya menggunakan berapa. Kita ganti dengan kata jadi. Kemudian kita masukkan yaitu jadi seluruh belanjaan ibu adalah 36/8. Begitu ya, untuk soal cerita pengerjaannya seperti itu. Selanjutnya di sini contoh kedua yaitu persediaan gula ibu adalah 2/4 kg. Kemudian digunakan untuk membuat kue 1/5 kg. Berapa sisa gula ibu? Karena di sini yang ditanyakan sisa, kalau sisa berarti kita menghitungnya dengan mengurangi. Di sini persediaan awalnya adalah 2/4. Kemudian dipakai membuat kue 1/5. Jadi 2 begini ya, 2/1/4 dikurangi 1/5. Jangan lupa kita kurangkan dulu, karena ini pengurangan, bilangan bulatnya dikeluarkan. Kemudian penyebut disamakan 24 kali 5 ya. Setelah itu kita kali silang 1 kali 5 dikurangi 1 kali 4. Begini ya, hasilnya 1/20. Ini untuk menghitung pengurangan pecahan campuran pada soal cerita. Nah, selanjutnya saya akan mengajari untuk menyederhanakan pecahan. Sekarang langsung saja saya berikan contoh. Misalnya ada pecahan 6/8. Nah, pecahan ini bisa kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 2. Mengapa dibagi 2? Karena kita lihat bahwa angka 6 dan angka 8 itu sama-sama bisa dibagi 2. Maka kita bagi 2, 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2 ketemunya 4. Nah, sekarang jika ketemu hasilnya 3/4 sudah tidak bisa dibagi lagi. Karena jika 3 kita bagi 3 bisa, namun 4 kita bagikan 3 sudah tidak bisa. Maka ini merupakan pecahannya sudah paling sederhana dari 6/8. Kemudian contoh lain lagi. Misalnya ada pecahan 9/15. Coba pecahan ini kita bagi 2 terlebih dahulu. Bisa apa tidak? 9 bagi 2 tidak bisa ya. Maka setelah 2 kita coba bagi 3. 15 dibagi 3 bisa? Bisa. Maka kita bagikan 3 juga. Hasilnya 9 dibagi 3 ada 3. 15 dibagi 3 ada 5. Hasilnya 3/5. Nah, ini merupakan bentuk sederhana dari pecahan 9/15.